Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anies tidak punya DNA koruptor apalagi berkhianat. Leluhurnya ikut berkorban untuk kemerdekaan negeri ini. Pegiat media sosial Eko Widodo menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki DNA sebagai koruptor. Menurutnya, Anies tidak akan mengkhianati rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 28 Oktober. Anies tidak punya DNA koruptor apalagi berkhianat pada rakyat karena darah serta nyawa leluhurnya ikut disumbangkan untuk kemerdekaan negeri ini, ujar Eko Widodo. Selamat Hari Sumpah Pemuda, kobarkan semangat perubahan untuk kemajuan bangsa. Begitu pungkasnya. Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting kembali mengeluarkan rilisnya terkait dengan serba-serbi perhitungan kontestasi pemilu tahun 2024. Kali ini, SMRC merilis hasil surveinya berkaitan dengan tingkat pendidikan pemilih kandidat capres. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan bahwa dalam survei SMRC itu 2 tahun terakhir, 2021 sampai 2022 dengan total sampel 8.319, secara umum perbedaan pendidikan berpengaruh signifikan dalam perilaku memilih. Jika tingkat pendidikan dibagi antara SLTP, SD dan tidak bersekolah, dengan SLTA ke atas, proporsinya hampir seimbang. Yang berpendidikan SLTP ke bawah sekitar 53,2%, sementara yang SLTA ke atas sekitar 46,8%. SMRC pun juga menyebut bahwa tingkat pendidikan pemilih Anies Baswedan cenderung berasal dari kalangan menengah ke atas, ada 20% dari pendidikan SLTP ke bawah yang memilih Anies, sementara yang SLTA ke atas 27%. Menurut Saiful, mengapa pemilih Anies cenderung berpendidikan tinggi karena Anies sendiri tergolong baru di perpolitikan nasional. Hal yang sama juga terjadi pada Ganjar, yang mana dari yang berpendidikan SLTA ke atas, Ganjar dipilih sekitar 31%, sementara yang berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 26%. Jadi tujuan kami tadi silaturahmi, kemudian sholat Jumat sama-sama di sini. Selesai sholat Jumat, makan sudah terus pamit. Itu aja tadi. Oh, obrolannya apa? Obrolannya itu obrolan santai, tapi penuh nasihat. Penuh dengan hikmah tadi. Ya, belajar orang gila ya. Boleh diceritakan? Tidak ada yang khusus, obrolan santai, obrolan bebas. Ada yang disampaikan dari Bapak ke Anies? Ada ya, hikmah semua. Mengenai apa? Itu aja. Udah obrolan dalam kok itu. Ada obrolan bercapresan nggak, Pak? Nggak ada, cuman saya senang nih pulang dapat ini. Saya dihadiahi oleh novel sebuah tongkat dari tanduk rusa yang tidak dipotong tapi lepas sendiri dari kepalanya. Jadi ini unik. Saya bawa ini, terima kasih. Insya Allah jadi sesuatu yang hikmah bagi kita semua. Itu aja dulu, terima kasih. Kenapa tadi sampaikan? Ya, intinya kalau saya Majelis Ar-Raudhah dicontohkan sama guru saya almarhum Habib Anies, sebagai manusia ini ya kita harus siap menerima siapapun. Yang tidak pandang bulu siapapun harus diterima. Saya sudah mengatakan relawan ini nggak dibayar, bukan karena tidak bernilai, tapi justru karena tak ternilai dan bisa dinilai rupiahnya. Saya sampaikan pada para relawan semua bahwa Anda mungkin tidak terlihat, tetapi Anda bisa mengatakan pada semua, saya ikut menjadi bagian yang mengubah, nggak cuma duduk diam menonton. Dan republik ini diisi oleh orang-orang yang seperti itu dulu. Kalau nggak tegak nih republik ini. Yang kita tahu kan beberapa tokoh-tokoh aja yang ditulis dalam buku sejarah. Yang bekerja ratusan ribu orang, jutaan orang. Semuanya relawan. Nah, spirit itu yang kita bangun sekarang. Dan alhamdulillah jumlah relawan kita sangat banyak. Dan relawan itu dalam artian betul-betul bekerja secara sukarela. Berbagai revitalisasi dan pembangunan terus dilakukan di masa 5 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulai dari revitalisasi halte, kemudian pembaharuan transportasi publik, bahkan pembangunan sejumlah fasilitas publik terus dilakukan. Lantas apa saja torehan prestasi inilah wajah Jakarta 5 tahun Anies Baswedan.